Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini video channel Sengko Lombok akan mengulas sedikit tentang sebuah tempat yang dulu pada tahun 1976 pernah menjadi tempat penelitian arkeologi. Jadi tempat ini menjadi spesial banget buat saya datangin karena saya cuma pernah mendengarkan cerita tanpa pernah datang khusus untuk mencari tahu tentang cerita itu sendiri. Dan alhamdulillah saya punya data terkait dengan laporan penelitian di tempat ini. Tempat ini bernama Batu Pedang dan ini merupakan sebuah situs purbakala yang berdampingan dengan situs purbakala yang lebih besar lagi, yaitu Gunung Piring. Tapi untuk video kali ini saya akan lebih kepada mencari di mana sih yang diberikan nama Batu Pedang itu. Oke, penasaran? Ikutin terus video ini. Oke guys, jadi siang ini saya berada di Batu Pedang. Jadi Batu Pedang ini dulu adalah tempat salah satu lokasi penelitian arkeologi yang ada di wilayah Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Jadi dulu di tahun 1976, sekitar tahun 1976 itu, DRS Timbul Haryono dan Nyoman Kaler ditugaskan untuk mengadakan survei ke Batu Pedang ini. Jadi di sini adalah areal batu semua, di sini banyak. Dan Batu Pedang ini terletak 1 km di sebelah barat dari situs Gunung Piring yang sedang digali pada masa itu, yaitu tahun 1976. Jadi Batu Pedang ini merupakan batu padas yang bentuknya seperti pedang. Cuman saya nggak menemukan di mana dia batu yang berbentuk pedang itu. Tapi nanti kita akan coba cari. Dan di sini Batu Pedang itu tingginya adalah sekitar 160 cm dengan posisi miring. Tebalnya adalah 16 cm. Dan di sekitarnya banyak batu-batu lain. Nah, ini banyak batu-batu lain, cuman Batu Pedangnya sendiri ini yang belum saya temukan. Nah, Batu Pedang ini masih dikeramatkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Pujut yang ada di Lombok Selatan. Dan Batu Pedang ini dianggap karena bisa memberikan berkah, sehingga mereka datang ke sini membawa saji-sajian berupa tembakau, rokok, dan sebagainya pada waktu mengunjungi tempat ini. Dan berdasarkan cerita rakyat juga yang di seputaran sini, rakyat setempat, Batu Pedang ini merupakan kuburan Rangga Kalong yang kalah berperang melawan Topi Malong. Mereka berperang untuk memperebutkan putri Gunung Piring atas perintah raja-raja mereka. Jadi berarti di sini ada sebuah kehidupan berarti zaman dulu, dan Gunung Piring ini memang ditemukan tempat kuburan. Dan di sini Batu Pedang ini adalah merupakan kuburan dari si Rangga Kalong. Nah, menurut pendapat peneliti yang pernah melakukan penelitian di sini, bahwa Batu Pedang ini merupakan sebuah menhir, dan karena itu dibutuhkan lagi penelitian yang lebih mendalam terkait dengan ini. Tapi itu di tahun dulu guys, di tahun 1976. Sekarang 2021 sudah nggak pernah lagi ada ekskavasi penelitian di tempat ini. Jadi selanjutnya kita akan cari di mana Batu Pedang itu. Kalau ketemu syukur, kalau nggak ketemu ya besok kita cari lagi. Oke, kita lanjut pencariannya. Dadah. Setelah berkeliling di punggung bukit mencari di mana sih Batu Pedang itu, kaki sudah mulai gatal terkena sama tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di sana. Namun ini tidak menyurutkan langkah saya untuk lebih seksama lagi mencari di mana sih Batu Pedang itu. Karena yang saya temukan di sini adalah tumpukan batu biasa yang berserakan. Dan memang ini menjadi sebuah istilahnya itu tantangan lah buat kita. Dimana panasnya sungguh luar biasa di sini. Cuman kita mendapatkan udara yang sejuk. Panas di pinggir pantai dan di atas bukit seperti ini itu sensasional banget guys. Tapi alhamdulillah ini semakin membuat saya menjadi semangat untuk semakin mencari dan penasaran di mana sih
batu pedang itu berada, karena saya di sini hanya melihat batu-batu biasa gitu. Tidak ada batu yang seperti yang ada dalam gambaran laporan data itu. Dan semoga saja perjalanan ini menjadi sebuah pemicu, motivasi, minat teman-teman untuk belajar arkeologi atau minimal mengenal arkeologi yang ada pernah ditemukan, benda-benda yang pernah ditemukan di Lombok. Dan katanya di seputaran bukit-bukit ini itu tidak menutup kemungkinan bahwa di sana juga pernah ada kehidupan. Dan memang katanya di beberapa bukit di areal di sekitar dari Batu Pedang dan Gunung Piring ini ditemukan fragmen-fragmen. Dan menariknya di sini saya juga menemukan pohon lontar. Jadi ada besok untuk bahan kita menulis lontar. Oke guys, akhirnya saya menemukan batu pedang itu. Jadi di belakang saya inilah batu pedang. Seperti ciri yang sudah saya sampaikan berdasarkan data yang saya baca, bahwa batu pedang itu menghadap ke barat. Menghadap ke barat dan tingginya itu sekitar, panjangnya 160 cm dan tebalnya sekitar 16 cm. Dan ini berupa batu semacam cadas gitu. Dan menurut kepercayaan masyarakat di sini masih kok ada yang datang untuk berziarah, karena dapat cerita tadi sekitar beberapa minggu yang lalu pernah ada datang orang berziarah ke sini, karena diyakini ini adalah makamnya Rangga Kalong. Jadi Rangga Kalong yang meninggal ketika mereka berperang melawan Topi Malong untuk memperebutkan putri Gunung Piring. Jadi kita sekarang akan menuju ke Gunung Piring setelah kita selesai untuk menemukan tempat ini, cerita ini. Jadi sungguh luar biasa. Akhirnya saya menemukan situs kuno yang menjadi ikon dari tempat ini, yang dinamakan tempat ini sebagai tempat yang bernama Batu Pedang, dan inilah Batu Pedang itu. Oke, kita lanjutkan ke perjalanan kita selanjutnya. Katanya di sini keramat guys, dan saya yakin juga itu karena kepercayaan masyarakat di sini seperti itu. Jadi kita harus memberikan penghormatan juga sama Rangga Kalong. Kalau beliau memang dikuburkan di sini berdasarkan cerita rakyat. Al-Fatihah buat beliau. Jadi ini berdasarkan data tahun 1976 terkait dengan ekskavasi di Gunung Piring. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke Gunung Piring. Oke, dadah. Jadi inilah guys batu pedang yang saya cari-cari itu. Dia posisinya berada di tengah semak-semak sebagai pelindung alaminya. Batu pedang ini ternyata adalah sebuah batu pipih guys. Sebuah batu pipih yang tajam pinggirnya. Tajamnya itu pun unik ya. Tajamnya unik. Jadi bisa kalian lihat seperti itu. Kayak semacam mata pisau, mata pedang gitu. Jadi mungkin oleh warga di sekitar tempat ini pada zaman dulu itu mengatakan ini sebagai sebuah pedang. Jadi namanya batu pedang. Dan batu pedang ini seperti yang ada di data itu memang besar dan panjang. Tapi yang menarik bagi saya di sini adalah kebetulan saya bertemu dengan masyarakat di sana yang menceritakan bahwa beberapa minggu yang lalu pernah ada datang masyarakat atau warga yang melakukan ritual di sini, karena sampai sekarang batu pedang ini masih dianggap keramat dan bisa memberikan berkah mungkin bagi mereka. Sehingga ketika saya datang merekam, saya juga harus memberikan penghormatan dan penghargaan, karena berdasarkan cerita rakyat juga bahwa ini adalah kuburan dari Rangga Kalong
yang meninggal kalah perang melawan Topi Malong dalam usaha untuk memperebutkan putri Gunung Piring. Jadi sebagai generasi yang saat ini baru mengenal namanya hal seperti ini, jadi saya juga harus memberikan penghormatan dan penghargaan untuk tidak berbuat lancang di tempat ini karena dikeramatkan oleh warga sekitar. Meskipun dia tidak dirawat dengan baik seperti ini, tapi ini menambah aura dari Batu Pedang ini sebagai sebuah tempat yang keramat. Dan katanya juga ada beberapa warga yang pernah ketemu di sini dan meninggal. Ketemu itu dalam artian dia mendapatkan ya semacam balasan lah dari mungkin ada hal yang tidak disukai oleh penunggu dari Batu Pedang ini sehingga dia menjadi sakit dan meninggal. Tapi itu ya kuasa Allah ya, walau alam bisawab. Hanya saja kita sebagai generasi muda, terutama yang berada di wilayah selatan ini, untuk menghargai bahwa ini adalah suatu tempat yang dimana leluhur kita dulu sangat menghargainya sebagai sebuah tempat, apalah mau dibilang keramat, mau dibilang apapun itu, kita hargainya juga bisa sebagai dengan cara orang berpendidikan bahwa tempat ini menjadi bahan untuk melakukan sebuah penelitian arkeologi yang belum tuntas dilaksanakan oleh tim arkeologi yang melakukan penelitian pada tahun 1976 dulu. Jadi kita masih diberikan peluang, kesempatan untuk meneliti lagi lebih dalam terkait dengan apa sih yang ada di Batu Pedang ini. Kalau memang Batu Pedang ini adalah sebuah kuburan, tentunya nanti akan ditemukan fragmen-fragmen terkait dengan apa yang ada di sini. Karena Batu Pedang ini sendiri, kalau kita melihat lokasinya dengan Gunung Telawe dan Gunung Piring itu nggak jauh sekali guys. Jadi tidak menutup kemungkinan ada runutan antara Batu Pedang, terus Gunung Piring dan Gunung Telawe terkait dengan hubungan yang pernah terjadi di masa lampau. Karena situs Gunung Piring adalah situs utama yang menjadi pusat penelitian dari para arkeolog pada tahun 1976 yang lalu. Dan laporan yang mereka buat, inilah yang menjadi sumber data saya untuk mencari tentang apa sih Batu Pedang ini. Kalau terkait dengan hasil penemuan yang ada di situs Gunung Piring, itu akan saya bahas di video yang lain. Karena ada hal yang menjadi pantangan ketika saya datang ke Batu Pedang. Kita tidak boleh lagi untuk menuju situs Gunung Piring dalam satu hari. Ini adalah kepercayaan masyarakat yang harus saya hormati juga. Sehingga untuk menceritakan terkait dengan situs Gunung Piring, saya akan membuatkan video tersendiri. Jadi teman-teman tetaplah stay tune di channel Sengko Lombok, subscribe, like and share, biar nanti teman-teman akan mendapatkan video-video lanjutan dari perjalanan saya untuk mencoba menapak tilas. Oke guys, kita lanjut perjalanan tadi dari Batu Pedang. Sekarang saya berada di kaki Gunung Piring atau Bukit Piring, di mana situs ini adalah situs yang pernah diteliti oleh para arkeolog di tahun 1976. Dan di belakang saya itu adalah puncak dari Gunung Piring, kelanjutan dari makam Batu Pedang. Jadi menurut masyarakat di sini, situs Batu Pedang dan Gunung Piring itu tidak boleh kita kunjungi dalam satu hari. Jadi saya nggak naik ke sana, cukup di bawah aja untuk menceritakan. Dan saya akan ngambil gambarnya dari jauh. Itulah Gunung Piring. Mungkin minggu depan atau
bulan depan saya akan naik ke sana, karena pantangannya tadi itu nggak boleh kita kunjungin Batu Pedang dengan Gunung Piring itu secara bersamaan, karena saya sudah ke makamnya Rangga Kalong. Jadi hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan kasih ulasan terkait dengan apa sih yang ada di Gunung Piring itu, sehingga teman-teman tahu bahwa ternyata situs Gunung Piring ini adalah situs tertua yang pernah dilakukan ekskavasi di Lombok, yang lokasinya berada di Bumbang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Oke, dadah. Terima kasih kalian udah ngikutin terus channel Sengko Lombok, karena saya akan terus pergi untuk mencari di mana tempat-tempat bersejarah yang ada di Kecamatan Pujut, khususnya Lombok Tengah dan Lombok, untuk menjadi referensi kalian mempelajari tentang sejarah Lombok dan arkeologi serta kepurbakalaannya. Oke, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah guys, puncak dari Gunung Piring, yang dimana sebelum masyarakat yang ada di Bumbang ini tinggal, ternyata puncaknya ini dulu pernah dijadikan sebagai pekuburan atau pemakaman. Karena dari data laporan ekskavasi yang saya baca, di sana itu ditemukan fragmen-fragmen yang seperti saya sebutkan tadi, ada perunggu, besi, tulang belulang, dan keramik. Ada yang utuh dan ada yang sudah pecah. Dan ini sangat menarik untuk saya sampaikan ke teman-teman menjadi sebuah video. Tunggu video selanjutnya. Tapi ini yang jadi anunya. Udah jalan? Oke guys, kita masih berada di Bumbang. Nah, ini saya berada di Padang Cemprot namanya kalau bahasa Sasaknya. Ini kayak semacam apa ya, ketak gitu dah ya. Bisa dipakai untuk buat kerajinan. Tapi ini masih berada di bawah kaki Gunung Piring. Dan panas guys, tapi nggak apa-apa lah, demi konten kita sini membuat video klip seperti ini. Kayak video klipnya Padi ya. Jadi kalau kalian nonton video klip lagu-lagu zaman dulu itu pasti di tempat-tempat kayak begini. Ini keringnya ini keren nih. Ini kering rata semua. Dan ini sebenarnya ini adalah hama nih guys, bukan sengaja ditanam, tapi ini tumbuh karena tidak ada yang ngurusin. Karena mungkin kemarin sudah sempat ditanam padi, tapi karena udah diolah lagi, ini tumbuh lah. Ini jadi keren banget. Kalau kalian bisa nge-expose, bisa ngambil angle dan bisa ngambil gambar, itu keren. Ini adalah bonus videonya untuk perjalanan saya dari Batu Pedang terus ke Gunung Piring untuk cari makamnya Rangga Kalong. Dan alhamdulillah diberikan juga kesempatan untuk bisa dapetin suasana seperti ini di tempat ini meskipun panas. Tapi itulah ciri khasnya daerah Lombok bagian selatan tuh ya, panas kayak gini guys. Dan alhamdulillah bisa seperti inilah. Lihat kayak gini, keren kan? Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di tempat yang lain. Dadah. Halo, saya Uut Notasari. Jangan lupa tonton terus channel Sengko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.